Pemirsa, di seputar Bali edisi malam ini, kami menyajikan wawancara eksklusif bersama General Manager Angkasa Pura I, Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Yanus Suprayogi. Selamat menyaksikan. Salam Indonesia. Pemirsa Bali TV, dimanapun Anda berada, kembali saya Pradana Adiputra menghadirkan wawancara eksklusif. Kita akan berbincang-bincang mengenai infrastruktur dan juga pelayanan transportasi udara. Saat ini saya berada di ruang kerja General Manager PT Angkasa Pura I Persero, Bandar Udara Igusti Ngurah Rai, Bapak Yanus Suprayogi ST. Pemirsa Bali TV ingin tahu mengenai, pastinya sudah tahu memanfaatkan fasilitas transportasi udara melalui Bandar Udara Igusti Ngurah Rai. Ini terkait dengan PT Angkasa Pura. Seperti apa? Ini Angkasa Pura I ya Pak ya? Silakan disampaikan kepada pemirsa Bali TV. Kami dari Angkasa Pura I Bandar Udara Igusti Ngurah Rai, kita sangat komit sekali terhadap pelayanan prima kepada pengguna jasa, yang mana kita sudah ketahui bersama bahwa Bandara Ngurah Rai ini adalah pintu gerbang Pulau Dewata atau Pulau Bali ini, yang mana hampir semua orang ingin datang ke sini, dan sudah barang tentu kita harus memberikan pelayanan terbaik, dan ini terbukti dengan diberikannya kita peringkat ketiga di dunia bahwa kita memberikan pelayanan terbaik. Nah, namun demikian, kita akan selalu mengembangkan apa yang ada di bandara ini sehingga semua orang bisa datang ke sini dengan merasakan pelayanan yang sangat luar biasa. Ini kira-kira apa ke depan yang ingin dilakukan Pak? Ini terkait juga Bali sebagai destinasi wisata, ini seperti apa? Silakan Pak Yanus. Ya, sesuai dengan target pemerintah ya, bahwa tahun 2017 ini pemerintah Indonesia menargetkan wisatawan itu sampai 15 juta. 15 juta per tahun. Per tahunnya ya Pak ya? Sudah barang tentu kita juga harus berbenah. Artinya berbenah, dulu kita membangun bandara ini 2013 ya, dengan kapasitas internasional 14 juta 900, kemudian domestiknya 9 juta sekian ya. Ini sudah kita bangun. Artinya dulu konsepnya adalah untuk masa-masa ultimate, yaitu 2025. Namun dengan perkembangan yang sekarang, yang mana masyarakat di dunia ini ingin sekali berdatangan ke Bali, sehingga pada tahun 2016 saja sudah mencapai 20 juta. Nah, ini kelihatannya kita harus percepat perkembangan di Bali ini. Terutama yang mungkin dulu secara bertahap, setelah terminal harusnya kita memperluas parkir pesawat. Nah, ini yang belum kita lakukan, dan ini segera akan kita lakukan. Ini pun tergantung kepada masyarakat Bali ini. Artinya masyarakat Bali mengendakikah untuk perluasan ini, gitu loh. Karena apa? Ini menyangkut perlebaran yang mengarah ke laut. Sudah barang tentu kita harus melakukan sesuatu hal yang luar biasa ini. Karena kalau masyarakat Bali sendiri itu mengendaki, sudah pasti akan bisa. Ada uji kelayakan harus dilakukan ya Pak ya? Harus, kita tetap melakukan seizin restu dari masyarakat Bali. Betul, gitu, itu harus kan gitu. Dan kita ingin membangun paling tidak adalah 10 parking stand lagi untuk mendukung bahwa program pemerintah ini bisa tercapai. Kemudian kita juga sekarang sudah membangun, artinya dalam progres atau untuk tahun 2017 ini kita akan membangun seperti rapid exit taxiway. Nah, ini mempermudah pesawat-pesawat atau mempercepat pesawat supaya cepat-cepat begitu landing dia akan masuk ke apron. Nah, sehingga untuk slot yang sekarang 25 pergerakan per jam ini bisa meningkat. Nah, ini sehingga orang-orang yang kepingin datang sekarang ke Bali ini, yang awalnya terkendala adanya keterbatasan slot, ini paling tidak ada tambahan. Kalau masyarakat datang ke bandara, masih ada perbaikan di sana-sini Pak ya? Tadi yang selain Bapak sebutkan, ini untuk mengejar target waktu perbaikan yang masih dilakukan ini, apa saja Pak kira-kira yang nanti juga akan dinikmati pelayanan yang diberikan oleh bandara ini bagi masyarakat? Saya dalam hal pelayanan ya, dalam hal pelayanan ini
kita tahu bahwa masyarakat yang datang ke sini ingin tahu Bali. Nah, saya ingin sekali bahwa di bandara saya ini, di bandara kita ini sudah bernuansa Bali. Sekarang kalau bangunannya sudah nampak, namun beberapa personilnya antara lain ya kurang menampakkan jati diri sebagai orang Bali. Nah, ini ke depan dan kita sudah bertahap. Kita pokoknya frontliner sekarang harus menggunakan adat Bali, baju. Sehingga orang yang datang Bali itu sudah merasa nuansanya. Tidak hanya gedungnya saja, Pak. Tidak ada gedungnya saja. Nah, ini saya kepingin semuanya. Target saya sampai sekarang mungkin masih porter dan lain sebagainya ya. Nanti setelah itu baru land transportation semua harus pakai baju Bali. Angkasa Pura I ini dengan tadi keinginan untuk memberikan pelayanan, memperluas area bandara, tapi juga harus memperhatikan lingkungan. Seperti Betul. apa ini, Pak? Kita mempunyai bangunan ini sudah ramah lingkungan ya. Artinya kita sudah mempunyai bangunan yang mega ini sudah menggunakan beberapa konsep eco airport. Contohnya kita di dalam kadang-kadang kita sudah merasakan bahwa matahari bisa tembus ke dalam juga bisa. Kemudian beberapa penerangan sudah menggunakan yang hemat energi. Demikian juga AC, air conditioning kita, chiller kita sudah mengarah ke sana dengan konsumsi bahan bakar atau konsumsi listrik yang lebih kecil dibanding dengan yang dulu-dulu tidak efisien. Sekarang sudah efisien. Kemudian pengelolaan limbah, kita daur ulang limbah-limbah ini sehingga untuk konsep pemeliharaan lingkungan. Contoh air yang sudah kita pakai kita olah kembali untuk nyiram tanaman dan sebagainya. Itu sudah terjadi di sini. Kemudian terkait dengan lingkungan sudah barang tentu kita berharap lingkungan di sekitar ini terpelihara dengan maksimal. Nah, itu yang kita lakukan. Tadi terkait dengan secara teknis pelayanan di bandara. Ini seberapa, kalau tadi berapa Pak? 15 juta harapannya ya per tahun lah. Kalau di catatan Angkasa Pura I seperti apa ini Pak? Kita 2016 ini sudah menerima wisatawan sekitar 4.800.000 ya. 4.800.000 itu sudah masuk di Bali saja. Nah, kemudian ke depan mungkin ditarget akan lebih seirama dengan target pemerintah ini. Kita juga infrastruktur kita tingkatkan antara lain kita sudah perbaikan runway mulai sekarang kan. Kita tahu sendiri bahwa runway ini alat produksi utama kita. Nah, ini sudah kita siapin dan kita juga masih dalam konsep perbaikan yang mana jam 2 sampai jam 7 itu kita lakukan perbaikan. Sehingga nanti ke depan mungkin akan lebih besar lagi, di mana kalau sudah perbaikan runway sudah selesai, slot yang jam 2 sampai jam 7 itu bisa dipakai. Beroperasinya Bandara Udara Igusti Ngurah Rai dikelola oleh PT Angkasa Pura I ini pasti perlu dukungan dari berbagai pihak Pak ya? Iya. Yang jelas masyarakat, Betul. areal bandara, Betul. Pihak-pihak terkait yang lain. Ini seperti apa Pak sinergi antara PT Angkasa Pura I dengan pihak-pihak ini selama ini? Ya, selama ini kami yakin bahwa bandara ini dijaga oleh pilar-pilar desa. Dan pilar-pilar desa itu ada 3 pilar di sini ya. Pilar desa sini, Desa Kelan, terus Tuban dan Segara. Nah, inilah yang menjaga di luar dari bandara ini. Ini tidak sesederhana yang orang bayangkan bahwa mereka ada tidak ada gunanya. Enggak, mereka lah yang membuat pengamanan bandara ini semakin solid. Ya, kalau pengamanan yang kita bisa lihat dengan mudah orang mengira ada tentara, ada polisi, ada security. Tapi yang di luar, nah inilah, ini yang mereka yang menjaga ini. Nah, sudah sewajarnya bahwa kami melibatkan ketiga desa ini untuk berkiprah langsung ke dalam bandara kita yang kita cintai ini. Suatu contoh yang sederhana saja, saya akan memberikan kuota jumlah kendaraan ini kepada pedesa adat ini adalah 50% dari taksi yang beroperasi di bandara. Nah, ini keinginan kami. Sehingga apa? Mereka tidak jadi penonton di bandara ini. Mereka harus terlibat langsung. Karena apa? Mereka tanpa kita minta,
ya, ada event-event tertentu internasional dan sebagainya, mereka dengan sendirinya datang untuk mengamankan. Ini sangat luar biasa ini sangat luar biasa. Makanya kita sebagai pengelola bandara sudah barang tentu hal ini kita sambut dengan lapang dada, dan kita memang sangat senang sekali dengan kondisi yang seperti ini. Apa yang sudah dilakukan PT Angkasa Pura I dengan CSR-nya ini? Ya, kita CSR kita pembinaan terhadap mitra. Mitra binaan ini sudah lama ya kita lakukan. Jadi ke depan kita sudah berusaha untuk membangkitkan mitra binaan kita ini supaya bisa berkiprah di masyarakat, atau meningkat dari mitra binaan yang sederhana menjadi mitra binaan utama, yang mana kita sudah melakukan beberapa pelatihan, juga memberikan space untuk pameran. Mitra binaan ini maksudnya Pak UKM? Ya, UKM ya, sudah kita lakukan. Kemudian kita juga sudah memasukkan ke dalam terminal beberapa stand ya di sana. Kemudian kita juga akan membuka peluang di lain tempat ya, yang di terminal ini dengan dengan konsep mereka sendiri yang akan melakukan seleksi ya, sehingga kami ini hanya memberikan tempat, kemudian mereka akan menyeleksi. Kemudian ada juga kita bina lingkungan yang kita lakukan, di mana kita membangun beberapa sarana olahraga, kemudian untuk kegiatan ibadah dan lain sebagainya, itu sudah kita lakukan. Untuk 2016 ini sekitar 3,1 miliar kalau tidak salah kita salurkan. Luar biasa Pak ya, untuk corporate social responsibility. Pastinya ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat, pemirsa Bali TV khususnya, terkait juga Angkasa Pura I, kemudian pelayanan di Bandara Udara I Gusti Ngurah Rai. Silakan Bapak. Ya, kami berharap bahwa apa yang sudah dilakukan Angkasa Pura ini hanya untuk diberikan amanah mengelola bandara sebaik mungkin. Dengan peningkatan wisatawan, sudah barang tentu memerlukan infrastruktur yang lebih, dan ini tidak ada lain peran masyarakat untuk ikut memberikan sumbangsih kepada kita, paling tidak memberikan peluang untuk kita mengembangkan bandara. Itu yang kami harapkan. Demikianlah perbincangan kami dalam wawancara eksklusif, perbincangan seputar infrastruktur dan pelayanan Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I Persero bersama Bapak General Manajernya, Bapak Yanus Suprayogi. Terima kasih Anda telah bersama kami, dan kami akhiri wawancara eksklusif sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Indonesia.